Shalom adik-adik, shalom kakak-kakak pelayan Pat. Berjumpa lagi dengan Kak Ice dan Kak Carol dalam ibadah online minggu ini. Untuk itu kita mau tahu dulu kabarnya adik-adik ya Kak Ice. Tentu saja. Adik-adik dan kakak-kakak pelayan Par, apa kabar? Sungguh amat baik. Sekali lagi kita mau dengar suaranya untuk adik-adik dan kakak-kakak pelayan Par. Apa kabar? Sungguh amat baik. Wah, luar biasa sekali Kak Ice. Ternyata adik-adik sangat antusias sekali untuk mengikuti ibadah online itu. Itu semua karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, untuk itu adik-adik, kita mau dengar lagi yel-yel Pariar dan Laban. Betul sekali Kak Ice. Kita mau dengar yel-yelnya Pariar dan Laban. Pariar dan Laban, dahsyat, luar biasa, wow keren. Sekali lebih kuat dong. Pariar dan Laban, dahsyat, luar biasa, wow keren. Kita berikan apresiasi yang paling hebat untuk anak-anak dan kakak-kakak pelayan Par. Tepuk wow keren, tepuk wow, wow keren, wow 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 keren, wow keren, wow 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 keren. Oke, dengan berakhirnya tepuk wow keren, kita akan masuk dalam doa pembukaan untuk mengawali ibadah kita pada minggu ini. Tapi sebelumnya Kak Ica mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi 2 lagu pembukaan. Lagu yang pertama, Cuip Cuip Pam Pam Pam, dan lagu yang kedua, Dikepak-kepakan Tangannya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang dibenarkannya karena anak dibenarkan. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Katakan cuip-cuip dengan semangat. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Lebih keras lagi. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Lagu yang kedua, Dikepak-kepakan Tangannya. Kepak-kepakan tangannya, digeleng-gelengkan kepala, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Anak-anak Pariar dan Labat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita memulai ibadah minggu kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mengangkat hati, kita duduk diam, duduk manis di hadirat Tuhan untuk berdoa.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami anak-anakmu, Faria dan Nabat, mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk berkat-Mu, untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Engkau curahkan di dalam kehidupan kami di sepanjang hidup Tuhan. Terima kasih karena Engkau masih membiarkan kami merasakan cinta kasih-Mu dalam keluarga kami, dalam pendidikan kami, bahkan di antara sesama kami yang kami lalui di sepanjang hidup Bapa. Kami juga mengaku Tuhan di hadapan berkat-Mu bahwa di dalam keseharian kami tidak luput dari kesalahan dan dosa. Ampuni kami dan layakan kami, biar kami boleh layak untuk ada dalam hadirat kudus-Mu Tuhan, bersekutu, beribadah dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, ibadah sekolah minggu pada hari ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat Kak Hana yang telah memimpin kita dalam doa pembukaan. Oke, untuk selanjutnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Ibu Tin. Tapi sebelumnya anak-anak dan kakak-kakak pelempar, kita siapkan, kita punya Alkitab semua untuk kita menyiapkan hati dan pikiran kita juga untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Ice, Ya, kita akan mengawalinya dengan satu lagu Firman-Mu Pelita bagi hati. firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik semua, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ajak kita semua, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami boleh bersyukur dan berterima kasih buat kasih setia-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji-muji Engkau di tempat-Mu yang maha tinggi. Ini tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sabda kebenaran. Mari Engkau persiapkan hati, pikiran kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan jauhkan kami semua dari hal-hal yang mengganggu kami. Sehingga ketika kami baca dan renungkan firman-Mu sebentar, tidak lalu dengan begitu saja. Mereka boleh tertanam, tertabur dalam hati kami semua. Untuk kami pakai itu sebagai pedoman dalam kami melangkah dalam hidup kami. Ini doa kami, ini harapan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, firman Tuhan yang datang kepada kita pada siang hari ini terambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan di bawah perikop Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur. Tuhan adalah gembalaku,
takkan kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Gadamu dan tongkatmu itulah yang Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biarlaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Salam adik-adik. Ulangi sekali lagi. Salam adik-adik. Masih ada sukacita? Terima kasih. Adik-adik, Mazmur 23 ini ditulis oleh seorang yang bernama Daud. Mazmur ini sangat terkenal. Karena itu banyak orang membuat nyanyian atau lagu, dan lagu ini masih dinyanyikan sampai dengan sekarang. Adik-adik sekalian, kita tahu bahwa Daud ini sejak muda dia bekerja sebagai seorang gembala domba. Saya minta adik-adik perhatikan di gambar yang ada. Daud bekerja sebagai gembala domba. Dan karena itu dia selalu mengumpamakan dirinya sebagai domba yang membutuhkan sang gembala. Adik-adik semua, tentu kita bertanya, siapakah sang gembala itu? Adik-adik, dalam bacaan kita, bahagian ayat yang pertama itu ternyata ada jawabannya. Bahwa sang gembala itu tidak lain adalah Allah sendiri. Sang gembala itu adalah Allah sendiri, dan domba-dombanya adalah kita semua. Nah, karena itu adik-adik, mari kita lihat dalam bacaan kita apa yang dilakukan oleh sang gembala terhadap domba-dombanya. Kita melihat pada bagian yang pertama dalam bacaan kita adalah gembala memberi makan kepada domba-dombanya. Makanan sang gembala itu sangat menyegarkan dan menyehatkan. Gembala itu memberi makan kepada domba, dan makanan sang gembala itu sangat menyehatkan dan menyegarkan jiwa. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu belajar bahwa makanan apa yang menyehatkan dan menyegarkan jiwa kita, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan rohani yang menyegarkan dan menyehatkan jiwa kita. Hal yang kedua dari firman Tuhan ini adalah sang gembala menuntun domba-dombanya, supaya domba-dombanya tetap ada di jalan yang benar dan tidak tersesat. Tahukah adik-adik bahwa domba itu adalah salah satu hewan yang sangat mudah tersesat. Nah, karena itu adik-adik, kita harus tahu bahwa apa yang dilakukan oleh sang gembala ini adalah dia selalu melindungi, dia selalu menjaga dan memelihara akan domba-domba. Adik-adik semua, biasanya kalau anak sekolah dia mau pergi ke sekolah, tentu dia menyiapkan buku, pensil, dan sebagainya. Begitupun sang gembala, ketika dia mau melaksanakan tugas sebagai seorang gembala, dia juga membutuhkan alat bantu. Dan alat bantu yang dibawa oleh sang gembala itu adalah gada dan tongkat. Tentu adik-adik bertanya,
tongkat itu seperti apa? Adik-adik, tongkat itu adalah sebuah alat pengukur yang sangat besar dan ada duri-duri. Fungsi daripada gada ini adalah untuk memukul binatang buas yang berusaha untuk membinasakan domba-domba, yang mengancam keselamatan domba-domba. Alat yang kedua yaitu tongkat. Tongkat sang gembala itu melengkung di ujung atasnya. Fungsi tongkat itu adalah untuk menarik kembali domba-domba yang mulai melenceng jalannya dan kembali ke jalan yang benar. Nah, adik-adik sekalian, kita tahu bahwa Allah adalah gembala kita. Dia selalu berusaha untuk menarik kembali kita sebagai anak-anak yang selalu berusaha untuk lari dari ketapan. Dan karena itu kita lihat dalam bacaan kita dalam Mazmur 23 ini, Daud selalu mengatakan bahwa dalam bahaya sekalipun dia tidak akan pernah takut bahaya karena Tuhan selalu bersama-sama. Gada dan tongkat Tuhan itu akan selalu. Dan adik-adik sekalian, tahukah adik-adik bahwa saya, adik-adik, opa, oma, om, tante, papa, dan mama di rumah kita semua ini selaku domba-domba. Dan selaku domba-domba kita seringkali gampang tersesat dan terjatuh dalam dosa. Tetapi kita tidak perlu khawatir karena kita punya Sang Gembala Agung yang selalu menuntun dan membimbing kita ke jalan. Adik-adik sekalian, apalagi kalau situasi sekarang ini, karena negara kita sedang dilanda oleh wabah virus corona sejak bulan Maret yang lalu, segala aktivitas serba terbatas. Apalagi anak-anak sekolah tidak bisa tatap muka secara langsung. Kita belajar dari rumah. Segala aktivitas itu dilakukan dari rumah. Kita perlu ingat bahwa ini bukan kesempatan bagi kita untuk sekedar jalan-jalan bersenang-senang keluar. Tetapi ada hal penting yang perlu kita ingat. Di rumah kita perlu menjaga diri supaya kita sehat. Kita dimanapun berada kita harus taat protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, apa yang mesti kita lakukan agar kita bertahan dalam segala macam tantangan dan kesulitan? Ada 3 hal penting juga, yaitu rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan setia melakukan itu dalam kehidupan. Hanya dengan 3 hal ini yang membuat kita tetap kuat dan sehat dalam menghadapi tantangan. Nah, karena itu adik-adik, firman Tuhan hari ini mau memberi pelajaran berharga bagi kita. Bahwa sekalipun ada bahaya, seperti badai Seroja baru-baru, banyak orang takut, banyak orang putus asa. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan bahwa Tuhan selalu menopang. Dalam bahaya apapun, kita selalu akan dituntun. Terbukti hari ini kita bisa sekolah minggu, itu bukti penyertaan Tuhan sempurna. Kalau bukan Tuhan, pasti ini hari kita tidak bisa sekolah minggu dengan baik. Karena itu, biarlah kita belajar untuk senantiasa bersandar dan berharap terus kepada kuasa Tuhan. Karena kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu dahsyat. Dia selalu gembala yang menjadi gembala yang setia menuntun kita. Walaupun seringkali kita tidak setia, tapi Allah itu setia menuntun. Dan biarlah Roh Kudus membantu kita untuk kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin.
ini yang telah memimpin kita dalam renungan hari ini. Ya benar sekali Kak Ice. Dan firman Tuhan hari ini luar biasa sekali ya. Pasti adik-adik semua sudah dengar. Dengan luar biasanya kita mendengar bahwa tadi ada mengatakan tentang Tuhan adalah gembalaku. Nah, adik-adik masih ingat tidak? Kira-kira tugasnya gembala itu apa saja? Oh Kak Ice, ada yang tahu tugas dari gembala itu adalah memberi makan dan minum. Ada lagi? Nah, benar sekali. Tugas dari gembala itu yang kedua adalah menuntun dombanya ke jalan yang benar. Benar Kak Ice, ada pertanyaan besar lagi untuk adik-adik di rumah. Siapa itu gembala kita yang paling agung? Benar sekali Tuhan Yesus. Kita tepuk tangan dulu buat adik-adik yang di rumah. Luar biasa ya. Oke baik, karena Tuhan Yesus, dia selalu menjaga kita, melindungi kita, bahkan menghibur kita ketika kita mendapatkan banyak masalah. Apalagi baru-baru ini ada bencana seroja, bahkan anak-anak dan kita semua dilindungi Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan adalah satu-satunya gembala kita yang paling baik. Untuk itu, untuk merespon firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa syukur sekaligus doa syafaat. Tapi sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Tuhan adalah Gembala. Kekurangan aku, Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Doa syafaat ini akan dibawakan oleh Semua siapkan hati. Kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih beri bagi kami, anak-anak Par, Yar, dan Labat, untuk kami berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah lewat firman yang telah kami dengar saat ini, kami anak-anak Par, Yar, dan Labat, kami boleh belajar menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan setia dalam melakukan firman Tuhan, baik ketika kami berada di rumah maupun ketika kami berada di sekolah. Tuhan mampukan kami untuk kami belajar menjadi anak-anak yang baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pada saat ini kami mau berdoa bagi anak-anak kami semua yang berada di 8 rayon pelayanan. Tuhan memberkati anak-anak kami, sehingga anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang setia untuk
juga berdoa bagi pendidikan mereka dalam masa pandemi COVID-19. Tuhan curahkan roh-Mu dalam setiap hati dan kehidupan anak-anak kami, sehingga mereka terus punya keinginan untuk belajar demi masa depan yang telah Tuhan siapkan bagi mereka. Kami tetap berdoa Tuhan memberkati anak-anak Parjar dan Labat, juga kami sebagai pengajar. Tuhan terus hadir dalam hati dan kehidupan kami. Bangkitkan semangat untuk kami menjadi pelayan-pelayan, bahkan menjadi anak-anak-Mu yang setia. Ada begitu banyak hal yang ingin kami minta, tapi kami terus yakin dan percaya bahwa Tuhan kami adalah gembala kami yang baik dan setia. Tuhan akan terus memberkati kehidupan kami dimanapun kami berada. Ini ucapan syukur kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, gembala kami yang setia. Kami datang dan berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk Ibu Ita yang sudah memimpin kita dalam doa syukur serta doa syafaat. Dan selanjutnya, Kak Ica, Sebelum kita menutup ibadah online kita pada hari ini yang akan dipimpin oleh Ibu Uli, kita menyanyi satu lagu, Terima Kasih Tuhan untuk kasih setiamu. terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik adik-adik dan kakak-kakak pelayan Par, mari kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Allah begitu baik dan teramat baik, sehingga telah menuntun kami, menyertai kami, dari awal pertengahan hingga mengakhiri ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Kami bersyukur dan kami berterima kasih, biarkanlah Roh Kudus mengambil alih dalam langkah kehidupan kami, dalam semua aktivitas kami di minggu yang baru ini. Biarkan Roh Kudus menuntun kami juga pada minggu depan untuk kami beribadah bersama-sama lagi. Ini doa, ini syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dan kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Kak Carol. Dengan berakhirnya doa penutup, berakhir pula ibadah online kita pada minggu ini. Oke, baik. Kalau sampai berakhirnya sampai saat ini, apakah adik-adik masih tetap semangat untuk itu? Kita dengar dulu yel-yelnya Parya dan Labat. Parya dan Labat, dahsyat, luar biasa, wow keren. Lebih semangat lagi, Parya dan Labat, dahsyat, luar biasa, wow keren. Oke, sampai jumpa ya adik-adik dan kakak-kakak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.